Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara memperbaiki adaptor atau magset MacBook yang rusak. Seperti janji saya sebelumnya bahwa saya akan buat konten tentang bagaimana cara memperbaiki adaptor MacBook yang rusak. Untuk memperbaiki kerusakan adaptor itu yang utama solder listrik, yaitu timah. Udah itu longsong kabel ukuran besar dan kecil, yaitu sedotan timah, gunting, pisau cutter, yaitu cairan untuk melakukan lem yang mengikat casing adaptor. Ini ada campuran bensinnya juga. Ini bukan minyak kayu putih, walaupun botolnya dong minyak kayu putih, tapi ini cairan pelarut. Ini satu lagi lem nih. Ini lem ini kita gunakan untuk merekatkan kembali casing adaptor. Nah, itu nih, ini sedotan bekas air mineral. Fungsinya adalah untuk membantu kita meneteskan cairan itu ke dalam sela-sela adaptor. Nah, itu ini alat-alatnya nggak usah yang ribet-ribet, yang ada aja. Itu yang utama mah solder sama timah. 45 watt magset 2. 45 watt ini biasa digunakan untuk MacBook Air. Ini kalau dilihat dari sini sih kayaknya kerusakannya itu putus ya, putus di bagian sini. Oke, sekarang kita eksekusi untuk adaptornya. Ini lepaskan dulu untuk konektor powernya. Casing adaptor ini, kalau kita lihat nggak ada baut atau mur yang untuk mengikat casing ini. Nah, itu yang mengikat casing adaptor ini adalah lem putih untuk mengikat casing adaptor ini. Nah, untuk mempermudah kerja kita, mempermudah kita membuka nih adaptor tanpa harus menggergaji casing adaptor, yaitu kita pakai gerinda lagi, yaitu disongkel lah segala macam. Kita pakai cairan nih, tuh, nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit. Kita nanti teteskan ke adaptor. Sekarang kita teteskan cairan pelarut ini untuk adaptor. Nah, ini kita masukkan ke inian sedotan aqua nih. Nah, tuh, nih, ya. Lalu kita teteskan seperti ini nih. Nah, masukkan ke dalam sela-selanya adaptor itu. Kurang ambil lagi. Teteskan. Jadi ini campur ya. Jadi jangan salah, ini botolnya aja minyak kayu putih. Ini cairan, ada campuran bensinnya juga. Nah, ini terus kita teteskan ya sampai rata semua. Udah kita tetesin cairan, udah kita diamkan aja. Kita diamkan ya kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Kita tinggal pakai kemana kayak gitu kan. Jadi nanti setelah 15 atau 30 menit balik lagi, baru tuh dibuka casing adaptor. Jadi nggak harus digeraji, nggak harus digerinda, nggak harus disongkel, rusak kalau itu. Jadi kita tetesin cairan yang fungsinya adalah untuk melarutkan lem yang ada di dalam ini. Nah, sambil menunggu kita tinggal dulu ngerjain yang lain. Ini kayak ini servisan. Ini udah ada 15 menit dari kita tetesin cairan dan melarutkan lem yang ada di adaptor. Nah, sekarang kita coba buka bukanya. Sama ini dulu. Biar nggak lepas nanti. Jadi kita bisa pakai lagi. Udah kita kasih cairan, larut lem, udah tinggal getok. Nah, tuh, ya. Tuh, nih, balik lagi nih, buka, ambil, tuh, nih, tuh, gampang kan untuk bukanya. Ini lem yang mengikat untuk casing adaptor. Nanti kita buang dulu bersihkan. Nah, ini dia kan dihubungkan ini. Nah, ini adaptor ori. Ini kita bersihkan lemnya. Ya, memang masing-masing orang kan punya cara sendiri bagaimana membuka adaptor. Jadi cara saya beda, cara teman-teman juga beda. Nah, itu. Dan ini juga cara saya ngebuka adaptor seperti ini udah melakukan beberapa kali eksperimen dan mengorbankan beberapa biji adaptor. Cuma adaptor yang KW. Nah, kalau yang ori mah rugi. Ini kita lepaskan ini kan ngait ke ground. Ini kita lepaskan, saudaranya kita lepas. Cuma hati-hati jangan sampai nyenggol IC yang ada di dalam adaptor. Karena takutnya masih ada arus listrik, itu biasanya tersimpan di elko. Nah, itu teman-teman kalau misalnya kesenggol ya takutnya kena strum aja, kaget. Kadang gede juga sih strumnya. Hati-hati jangan sampai megang IC. Ini pelindung agar tidak terjadi konsleting arus listrik. Nah, ini elko ini fungsinya adalah untuk menyimpan arus. Nah, ini hati-hati. Jadi rekan-rekan ketika megang ini hati-hati. Di sini adaptor ini nggak ada pelindungnya, karena yang kita khawatir masih ada sisa arus listrik yang tersimpan di elko. Nah, kalau rekan-rekan sampai kepegang itu bisa kena strum listrik. Kadang gantung berapa hari dia udah nggak digunakan untuk mengisi daya baterai MacBook. Kalau misalnya baru 2 jam yang lalu ataupun
misalnya baru setengah hari yang lalu, kalau teman-teman pegang itu tongnya masih gede. Jadi hati-hati, jangan asal megang. Nah, ini di sini ada lagi nih untuk solderan yang menghubungkan alat ini ke PCB adaptor. Ini tujuannya adalah untuk ground. Nah, ini kita solder untuk melepaskan. Tuh udah lepas. Nah, ini hati-hati, kenapa ini nggak saya potong dulu? Tujuan saya adalah untuk pegangan ketika saya buka atau ngecek masih ada nggak sisa arus listrik yang tersimpan di adaptor ini. Nah, ini kita lihat nih untuk belakang, untuk elko, saluran elko untuk sabung PCB adaptor sebelah mana? Ternyata di bagian sebelah sini. Kita balik, kita cari di sini, coba konsleting seperti ini. Nah, tuh, denger ya, hati makanya. Nah, selanjutnya perhatikan, kan letak kabel arus yang warna putih, kabel ground yang warna hitam. Nah, ini harus kita apalin, jangan sampai salah nanti. Karena kalau sampai salah pada saat kita menyodor ulang untuk adaptor ini bisa mengakibatkan konsleting arus listrik. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman agak susah nginget, foto, ya difoto. Itu salah satu trik, satu cara. Ya lebih bagusnya sih menggunakan sarung tangan untuk keamanan. Kita solder untuk melepaskan kabel ya, dari adaptor ya. Nanti kabelnya akan kita cek bener nggak kabelnya putus, sehingga mengakibatkan adaptor nggak bisa digunakan. Ini adaptor ori, sayang kalau dibuang. Kalau masih bisa diservis ya diservis. Adaptor KW mah rusak, buang aja, beli lagi. Adaptor ori sayang. Ini ori bawaan dari Apple, jadi dia lebih aman digunakan untuk mengisi daya baterai mereka karena ada filter arusnya, yaitu ada pengatur lah di adaptor ini, nggak aman digunakan. Kalau ada KW itu nggak ada, trafonya juga asal-asalan. Nah, ini kita ganti kabel untuk adaptornya biar adaptor bisa digunakan kembali. Jadi ini jangan kita sambung ya, jangan kita sambung dari ini. Jadi kita harus solder langsung ke PCB adaptor untuk biar lebih kuat. Kita solder ya, itu tadi jangan lupa tuh letak yang mana yang ground, mana yang untuk arus. Salah bisa mengakibatkan konslet MacBook terkena, rusak, adaptornya meleduk. Nah, ini udah kesolder, kita cek lagi di bagian sini, udah aman gitu ya, ini udah kuat. Nah, lalu pasang ulang nih untuk pengaman. Sekarang setelah ini kita tetap kasih lakban ini biar nggak lepas, jadi biar kuat. Ada juga kan ada lakbannya. Nah, seperti ini. Nah, udah kita pasang ulang. Ini jangan dulu dilem sebelum pastikan bahwa adaptor itu sudah benar-benar jadi, udah selesai kita servis. Kita main tutup aja dulu, tahu adaptor belum bisa digunakan, bongkar lagi. Nah, udah tutup seperti ini. Nanti kalau memang adaptor udah bisa kita gunakan untuk mengisi daya baterai MacBook, ya udah kita lem. Kalau belum kita tes, jangan dilem dulu. Karena kita tes ke unit MacBook. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ngetes awal jangan di unit MacBook yang nyala normal. Kita tes di unit MacBook yang mati untuk menghindari kerusakan juga. Nih. Ini adaptor berhasil kita perbaiki dan sudah bisa digunakan lagi buat mengisi ulang daya baterai MacBook. Nah, udah, ini menandakan bahwa adaptor sudah bisa digunakan kembali. Nah, itu ya tadi buat rekan-rekan semuanya bagaimana cara memperbaiki kerusakan adaptor MacBook. Itu bagaimana cara ngebongkar casing adaptor. Jadi nggak harus digerinda, juga nggak harus digeraji, juga nggak harus disongkel. Itu yang rusak casing. Nah, itu nggak gerinda atau kita geraji atau kita songkel, kalau pecah nggak bisa digunakan lagi, mau dipakai apa? Mau pakai daun casing adaptornya. Udah deh ya rekan-rekan, tutorial dari saya. Kalau bermanfaat dan berguna nih buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya. Nah, selain itu juga buat
rekan-rekan, selain membuat konten di YouTube, saya juga tempat usaha untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu nah buat rekan-rekan nih yang mau servis tempat saya, silahkan hubungi saya di nomor telepon saya. Nomor telepon ada 2 ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara menangani kerusakan MacBook, silahkan hubungi saya. Untuk konsultasi gratis, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan pakai SMS. Kalau telepon langsung, saya tuh enak ngejelasinnya, yaitu ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah kalau SMS kan terbatas. Oke, buat yang sudah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Oke, akhir kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya.